Hai, wait, halo kak, sore Mon, sore. Apa ini? Hey, selamat datang di live streamingnya Cimon. Dan kali ini di live streaming Instagramnya Cimon. Dan kali ini topiknya adalah bentar, musiknya kencangan nggak? Nggak ya? Hai, oke. Jadi aku punya pertanyaan buat kalian. Jadi sebenarnya aku tiap hari Sabtu sore ngabuburit, sama kalau lagi kosong sih ya. Iya, podcast Instagram. Aku mau buat podcast Instagram, live Instagram. Jadi kita bakal bahas topik-topik yang kalian inginkan. Kemarin kan ada banyak tuh, ada yang mau bahas cinta, persahabatan, ada yang ingin bahas kesehatan juga, dan lain-lain. Halo Cimon, halo semua. Ya, oke deh. Oke, hari ini aku mau ngambil topik dari salah satu teman kita kemarin. Dia nanya, kamu mending pilih move on atau balikan? Oke. Nah, aku pengen nanya teman-teman di sini, kalian sendiri udah pernah pacaran belum? Siapa tahu aku buat live ini ternyata banyak yang single kan, atau justru udah lama menjomblo, ya nggak sih? Nah, aku tuh pengen tanya ke kalian, kalau kalian yang udah pernah pacaran itu ya, kalian mau nggak sih balikan lagi sama mantan? Kalian pengen nggak balikan sama mantan? 15 tahun, oke. Belum pernah pacaran. Ya udah deh, pas. Tapi kan nanti kalian mungkin akan berpacaran. Alhamdulillah kalau hanya sekali gitu ya. Sekali langsung nikah gitu, langsung ketemu jodoh. Tapi kalau misalkan kalian seperti aku seperti aku yang putus, nggak pernah nyambung lagi sih, putus ya putus aja gitu kan. Balikan kalau enak, tergantung putusnya gimana. Ya masa mau baca buku 2 kali. Oke, sip, oke. Sebenarnya aku sih gini sih, kalau kalian mau balikan itu harus banyak berpikir dulu gitu. Harus berpikir dulu, dalam artian kalian balikan cari apa gitu kan. Kalian balikan karena masih sayang, oke lah. Cuman kan yang namanya hubungan ya, kalau emang masih sayang seharusnya dipertahankan gak sih? Jangan dilepasin gitu ya. Karena menurut aku kalau yang namanya balikan seharusnya balikan itu berarti membuahkan suatu hasil yang baru gitu. Ngapain kalian balikan hanya untuk diputuskan lagi, anjay? Ngapain kalian balikan kalau hanya untuk dikecewakan lagi, untuk tersakiti lagi, ya nggak sih? Kalau aku sih rasa ya, yang namanya balikan itu adalah ketika baik kamu sama pasangan kamu itu sudah berubah menjadi kepribadian yang lebih baik lagi, ya nggak sih? Ada gemak. Hai Gam. Iya Gam, jadi tadi mana ya? Maksud aku gini loh, ngapain kalian balikan kepada orang yang sama? Tapi gimana kalau kalian balikan ke orang yang berbeda? Berbeda di sini dalam artian ya. Dalam artian di sini, ya misalkan kalian dulu putus gara-gara yang satu posesif, ya kan? Terus kalian balikan lagi sama orang yang posesif, apa bedanya? Ya nggak sih? Kecuali dia itu udah berubah gitu ya. Dan berubah itu nggak hanya dalam waktu seminggu, 3 bulan ya. Kan biasanya ada tuh yang balikan bilang, gue janji gue bakal berubah. Ya nggak sih? Padahal nggak berubah. Hanya janji manis doang, janji palsu, ya nggak sih? Halo mau met sore ya. Jadi kalau kalian mau balikan itu mikir dulu lah, kira-kira bakal berubah nggak sih? Ngapain balikan hanya untuk kembali ke situasi awal? Terus ada yang ngomong kan tadi, ngapain baca buku 2 kali? Loh, kalian pasti punya kan buku favorit, novel favorit nih. Aku punya novel favorit nih. Aku baca berkali-kali walaupun endingnya sama gitu. Terus ada juga sih, kalian gak harus balikan, tapi kalian punya kan mantan favorit? Ada gak sih mantan favorit yang kalian tuh putus bukan karena udah gak sayang lagi, tapi karena keadaan, anjay. Nyebelin gak sih? Biasanya podcast itu pembawaannya serius dalam, tapi kalau sama Cimon agak nyebelin ya. Nana, percaya gak? Romantis itu mulainya Iklannya aja sampai romantis guys. Gitu. Wah dalam sih bahasnya. Lupakanlah mantan, marilah ngopi bersamaku.
tapi ada loh, jodoh itu justru mantan kita, ya nggak sih? Cuman ya gini, kalian itu dipisahkan untuk kembali. Kita pergi dari rumah untuk kembali ke rumah. Aku melepaskanmu untuk membuktikan kalau kamu itu benar milik aku. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih guys? Maksudnya, terkadang ya kita memang melepaskan untuk mengetahui kalau memang dia untuk kita, kalau dia untuk kita maka akan kembali gitu. Kadang kita dipisahkan untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Ada kan yang pisah mungkin saat remaja gitu, terus dipertemukan kembali saat sudah kerja, saat masing-masing sudah dewasa, sudah sudah berproses gitu, ya nggak sih? Apa enaknya jagain jodoh orang, Mon? Loh, kita itu kadang berproses nggak langsung ketemu jodoh, kadang kita tuh berproses dari orang gitu, dari orang lain. Jadi ya mungkin salah satu prosesnya itu adalah menjaga jodoh orang lain gitu. Jadi ya kita itu berpacaran hanya dua sih, antara dia jadi the one, orang yang tepat, atau dia justru jadi pelajaran gitu, pelajaran kita. Belajar untuk mempersiapkan diri, Kak. Benar banget. Jadi kadang juga mungkin teman-teman di sini yang masih jomblo gitu kan, yang belum pernah pacaran, ya bisa aja gitu ya, bisa aja kalian memang direncanakan untuk mempersiapkan diri jadi yang terbaik dulu, baru pacaran. Karena yang namanya pacaran itu ya nggak hanya tentang sayang-sayangan ya, pasti ada pertengkaran gitu. Masalahnya adalah, is he or she worth fighting for? Dia itu pantas nggak sih untuk kita perjuangkan? Yang namanya perjuangan pasti adalah garam, asam garam kehidupan pasti ada gitu. Cuman pantas nggak sih? Pantas nggak kita tangisin orang itu? Pantas nggak sih dia buat kita tersakiti ya gitu? Anjay. Nggak apa jagain jodoh orang, siapa tahu jodoh kita juga dijagain orang, iya kan? Iya, maksud aku tuh, aku cukup jarang menemukan orang yang sekali ketemu langsung jodoh. Pasti adalah orang di masa lalunya gitu. Tapi mungkin Tuhan hanya mempertemukan tapi tidak menyatukan, karena dia hanya bagian dari proses hidup kamu gitu. Aris, kamu diam Aris. Aku tanya nih, kenapa sih belajar untuk setia itu sakit? Kenapa belajar untuk setia sakit? Emang setia itu sulit? Nggak tahu ya, kalau aku sih tipe orang yang kayak kalau udah sayang ya, udah sayang, udah cinta, cukup satu. Ibaratnya satu ini kita menjaga bunga mawar kan. Bunga mawar tuh cantik, tapi bunga mawar juga berduri. Jadi bayangin aja jaga 2 mawar gitu. Kamu tersakiti 2 kali nggak sih? Terus aku kasih tau ke kalian, kalau kalian suka 2 orang secara bersamaan, pilih yang kedua. Karena kalau kalian benar-benar mencintai atau menyukai yang pertama, kalian nggak mungkin ketemu orang yang kedua gitu. Tapi ya kadang yang kedua itu justru jadi yang dikorbanin, jadi pelampiasan gitu. Ya sering kan di drakor, di sinetron, yang orang kedua ini ya ibaratnya hanya friendzone atau friends with benefits aja, hanya pelampiasan nggak sih? Ya nggak? Setia nggak sulit, tapi setia itu sakit. Ya bener sih, kadang emang ada orang yang dia nggak selingkuh, secara fisik, tapi dia selingkuh secara hati, ya nggak. Jadi aku tuh pernah putus dulu sama mantan pertama ya kan. Kita baru putus, tiba-tiba dia udah move on guys, udah dapat pacar baru. Aku heran, seheran-herannya kenapa gitu kan. Ternyata ya dia nggak selingkuh sih, selama pacaran tetap sama aku. Cuman hatinya dia udah nggak sama aku. Jadi bisa aja ada orang tuh hanya status, tapi perasaannya udah nggak ada, perasaannya udah mati, ya nggak sih? Jadi bisa aja ya dia selingkuh secara perasaan gitu. Dia udah, perasaannya sudah lama mati. Jadi kalian hanya sebatas status, ya kan? Ini ada yang ini. Kita bisa nggak balikan BTW? Bisa nggak balikan BTW? Ya, kita nggak pernah memulai gitu kan? Oke.
Pantas nggak sih ngejar-ngejar orang sedangkan dianya sama sekali nggak respect sama kita? Buat apa gitu? Buat apa? Kamu kok rela diinjak gitu harga dirinya demi orang lain? Ya nggak sih? Pantas nggak sih ngejar-ngejar orang sedangkan dianya sama sekali nggak respect sama kita? Sebelum kamu mencintai orang lain, kamu harus mencintai diri kamu sendiri. You gotta love yourself first before you love someone else. Ya kan? Kalau kamu nggak cinta sama diri kamu sendiri, kamu bakal nyakitin diri kamu sendiri. Dan lama-kelamaan, kamu bakal menyakiti seseorang yang bahkan nggak menyentuh kamu. Yang bahkan nggak menyakiti kamu. Karena yang sakit itu kamu gitu. Nah sekarang kamu ngejar-ngejar orang yang nggak respect sama kamu. Aku sih nggak mau ya, karena menurut aku berada di titik ini, aku hidup di hari ini itu penuh perjuangan. Dan kamu, orang itu seenaknya datang ke hidup aku, terus nginjek-nginjek dan gak respect sama aku. No, you go away. Ya gak sih guys? Aku terlalu berharga untuk gak di-respect sama seseorang gitu. Jadi, janganlah. You're worth more than you think. Kamu lebih pantas dari apa yang kamu pikirkan. Move on, fix, oke. Salah gak sih kita baper ke orang yang baru dikenal hanya karena dia cerita tentang masalah hidupnya? Kamu itu antara baper atau kamu kasihan gitu. Ingat loh, beda loh yang namanya kasihan sama baper. Kadang kita itu baper karena merasa satu ya ada sisi kasihan, ingin menolong, ingin menyayangi dia gitu kan. Dan mungkin di satu sisi kamu ngerasa, wah dia kok percaya ya sama gue, ya gak sih? Iya kan, tapi ya apakah kamu harus menanyakan itu beneran kamu sayang sama dia atau kamu hanya sekedar kasihan aja sama masa lalu atau permasalahannya dia aja gitu. Oke, balik lagi. Tadi itu ada yang nanya, tergantung sih balikan masalahnya karena apa. Bener sih, kalau balikan masalah pas putus apa kan harus lihat. Terus kalau kalian putus karena diselingkuhin mau balikan nggak? Aku kasih tahu ya, sekali selingkuh selamanya selingkuh. Selingkuh itu udah penyakit menurut aku sih. Nggak ada kalian kalau diselingkuhin mau balik nggak guys? Kak kalau disakitin tapi dianya nggak mau dia nyakitin kita ya? Kak kalau kita disakitin tapi dianya tuh nggak mau kalau kita nyakitin dia. Gini deh, yang namanya relationship itu, cinta itu buta guys. Jadi cinta itu buta dalam artian kadang itu kita kalau udah suka sama orang, kita nggak apa disakitin. Walaupun kita bilang gue nggak mau disakitin, tapi perasaan kita itu lebih kuat. Jadi malah apa ya? Kitanya malah tetap bertahan gitu walaupun disakitin. Ya nggak sih? Ini yang kadang buat bimbang, kita move on atau balikan. Kalian itu kalau balikan harus mikir kalian kemungkinan mendapatkan sakit yang sama nggak? Dan kalian kira-kira mau nggak disakiti yang sama lagi? Intinya kalian kenapa sih mau balikan? Aku heran deh, teman-teman di sini yang mau balikan kenapa mau balikan? Aku percinta. Hai, halo Cimon, hai. Bener sekali, selingkuh tuh penyakit susah dihilangin. Bener banget guys. Aku tuh kadang antara bimbang sih, antara move on atau balikan. Karena kalau move on, kita punya perasaan pasti ada orang yang lebih baik. Tapi who knows, ternyata orang yang terbaik untuk kita itu ada di masa lalu kita. Mungkin saja kita ketemu orang yang tepat, tapi di waktu yang salah. Ya kan? Dan makanya menurut aku, waktu gak pernah salah jika sudah menentukan. Jadi kita bisa aja ketemu orang yang tepat di waktu yang salah. Di waktu dia masih bocah, di waktu dia masih belum dewasa. Tapi kita bisa menemukan orang yang tepat di waktu yang tepat. Jadi kalau waktunya sudah benar, pasti orangnya juga benar gitu. Jadi aku gak pernah menyalahkan waktu dalam artian waktu adalah salah. Enggak sih, yang salah itu gak ada sih. Kita gak bisa menahan perasaan kita kan. Anjay, ini lagunya fit banget ya. Kak Ki Cimong, hai, curhat kak. Curhat? Bener Kak Cimong. Oh jadi banyak yang ini ya.
Iya, oke. Nggak apa sih, sambil tanya aja guys. Aku tanya jawab di komen, aku bakal bales. Minggu ini mungkin kita soal mantan kali ya. Nanti minggu depan aku bakal bahas tentang keluarga, mungkin toxic family, orang tua yang selalu membandingkan anaknya sama tetangga gitu ya. Atau divorce, perceraian, broken home, aku bakal bahas semuanya. Oke? Oke. Kenapa banyak orang yang baper cuma lewat chat? Benar, oke. Kenapa ya? Karena gini, kita kadang terbuai dengan perkataan. Karena sebenarnya yang menguatkan kita itu kalau nggak secara fisik gitu ya perkataan gitu. Jadi kalau kenapa kita bisa secepat itu baper lewat chat, karena kita mendapatkan kata-kata yang kita rindu, kata-kata yang kita ingin dengarkan gitu. Gitu sih. Cuman yang namanya tulisan ya, entahlah, kalian tipe orang yang mudah baper lewat chat kah? Dan mungkin kan seseorang nggak bisa selalu ada secara fisik untuk kita, tapi dengan dia meluangkan waktu untuk chat gitu ya, mungkin kita tersentuh hatinya. Mungkin gitu ya, Nar ya. Gimana tuh kalau mertua mantan lebih suka saya dibanding pacar barunya? Ya, kalau seperti ini mah gimana ya tuh? Ya, kalau emang jodoh, pasti mertua juga bakal luluh sih ujung-ujungnya. Tapi kalau dia lebih suka sama kamu ya mungkin kamu emang lebih baik gitu di mata dia. Kamu lebih berkesan gitu kan. Atau mungkin ya mertuanya belum siap punya calon baru kali. Jadi dia masih teringat kamu ya kan. Gitu sih. Cimot sendiri atau enggak? Enggak juga sih. Enggak sendiri-sendiri banget sih. Kenapa kita bisa sakit hati atau jealous ketika idol punya pasangan? Safe jomblo. Karena gini, yang namanya idol, aku nggak tahu maksud kamu tuh idol dalam artian industri, kayak industri atau idol kayak selebgram, atau idol kamu tuh gimana? Kalau idol di industri kayak JKT48, AKB48 atau K-pop itu sendiri kan memang industri bisnis ya, dimana mereka memang menawarkan atau menjualkan idol-idol itu untuk memakan fantasi kita, untuk memberi asupan ke fantasi kita kalau seolah mereka itu dapat digapai, mereka itu perfect, mereka itu sesuai ideal, tipe ideal kita, mereka itu sempurna dan kita menginginkannya, dan mereka dibuat dalam artian untuk menghibur kita, kayak fansign, fan meeting, handshake, dan idol itu dilatih untuk seolah menjadi teman kita atau bahkan bisa jadi pasangan kita. Kalian sering kan di Twitter lihat idol-idol bilang, "Hai fans aku," misalnya, "Hi Mitzi, hi Armia, we love you. I hope you guys have a nice day." Mereka buat lagu yang dapat menyentuh hati kita. Jadi seolah mereka itu ada untuk kita dan mereka kebetulan tuh sempurna, baik secara fisik dan personality. Makanya sekalinya ada skandal, orang tuh sampai lupa mereka tuh bukan malaikat, mereka tuh manusia. Jadi kenapa kamu bisa sakit hati atau jealous ya? Karena mereka mengisi kekosongan kamu itu. Dan mereka tuh sesuai dengan ekspektasi kamu yang kamu lihat di depan layar atau di atas panggung. Makanya kamu bisa sakit hati atau jealous. Dan mungkin dari lagu mereka sempat nyentuh hati kamu atau menyelamatkan hidup kamu. Karena itu yang terjadi saat BTS sama aku sih. Aku aja masih iri kalau Jungkook ketahuan pacaran. Tapi dalam artian kita boleh iri, kita boleh sakit hati karena kita punya perasaan, ya kan? Perasaan kita tuh valid. Kita boleh berperasaan. Kita boleh berperasaan. Tapi kita harus tahu kapan berhenti. Kita boleh berharap, kita boleh berfantasi, kita boleh menaruh perasaan, tapi kita harus tahu kapan untuk berhenti. Kita harus tahu kapan untuk mengkontrol. Ya kan? Kita harus tahu kapan. Kita harus tahu kapan berhenti untuk berharap, mengharapkan lebih. Oke, next ya. Buset, pertanyaannya nggak habis-habis ya. Saya pilih balikan karena keluarga udah kenal. Bener sih, kadang memang kita butuh restu keluarga kan. Karena yang namanya, aku percaya yang namanya berkat itu, berkat orang tua itu yang bakal menyelamatkan kita juga kan.
udah buka, aku belum buka guys, belum berbuka puasa. Intinya selamat berbuka puasa, silahkan yang mau buka puasa ya, selamat berbuka. Siap, terima kasih teman-teman ya. Aku lanjut ya sampai aku udah buka puasa juga. Oke. Kalau keluarga udah kenal bener sih, karena kan nanti ibaratnya kalau kamu sebagai cowok gitu ya, sebagai suami, nanti istrinya melahirkan, terus kalian bingung anaknya diurus gimana ya, pasti kan butuh sosok nenek, sosok ibu yang ngebantu. Jadi ibaratnya kalau balikan karena memang keluarga kalian saling kenal, dan kamu pun dan dia sebenarnya saling sayang dan bisa memperbaiki situasi, memperbaiki diri sendiri, ya why not gitu. Enak banget loh kalau disupport orang tua sih. Iya, ini tuh sebenarnya di sini aku buat live streaming tiap ngabuburit buat nemenin kalian. Dan sebenarnya nanti habis puasa juga aku bakal buat seperti ini tiap jam 5 sore. Jika aku senggang dan tidak ada keperluan lain ya. Astagfirullah topiknya. Hai Ren. Sayang ya, sudah seusah ya udah sayang-sayang tiba-tiba dia nggak mau lagi. Kamu udah ngecewain dia, Nar. Yang namanya kekecewaan itu butuh waktu untuk healing. Dan kalau dia nggak mau kamu ada di hidupnya lagi, kamu harus respect, menghargai keputusan dia gitu. Karena kamu pun yang menyakiti dia, kamu harus bertanggung jawab sama tindakan kamu. Jangan sampai dia membenci kamu lebih dari ini. Dan kamu pun kalau ingin membuktikan kalau kamu sudah berubah, ya kasih waktu. Kamu kan nggak mungkin berubah dalam sehari, ya kan? Kalian habis dimarahin orang tua segala macem, gak mungkin berubah dalam sehari kan? Pasti butuh waktu untuk berubah. Jadi kalau dia gak mau lagi saat ini, ya beri waktu aja buat kalian saling introspeksi diri. Oke, jadi kan gimana kak? Move on atau balikan? Aku sih tim move on sih. Karena ya sejauh ini aku belum ketemu, mantan aku bukan orang yang tepat sih. Aku tahu mantan aku tuh hanya sekedar proses dalam hidup aku untuk ngebentuk diri aku yang sekarang gitu. Dan aku percaya jodoh aku nanti ketemunya di kerja gitu. Kalaupun aku balikan sama yang lama, yang pertama kayaknya udah mau nikah, yang kedua belum berubah, yang ketiga nggak bisa lagi. Yang ketiga nggak bisa, bentengnya terlalu tinggi. Gitu guys, jadi nggak mungkin sih. Cukup jadi buku favorit aku aja. Kadang tuh kita mau balikan karena kenangannya doang nggak sih guys? Karena kalian hanya kangen kenangannya kan, bukan orangnya, ya kan? Cara move on. Oke. Cara move on. Menurut kalian cara move on gimana? Sebenarnya cara move on itu cari yang baru gak sih? Sebenarnya cari peralihan. Alihkan pikiran kalian. Entah kalian sibukin jadwal kalian. Tapi bener loh, mungkin kalian tuh selalu dengar sibukin jadwal. Tapi bener, sibukin jadwal kalian. Atau nggak kalian nggak halu deh. Sumpah nggak halu itu the best. Karena kalau halu itu aman. Kalian doang yang tersakiti. Kalian tahu nggak akan tergapai, tapi kalian teralihkan pikirannya. Aku tuh halunya itu entah ke idol atau aku baca novel aja. Dalam artian tuh kalau kalian baca novel atau webtoon atau fiksi ya, pikiran kalian tuh teralihkan. Jadi kalian malah happy di dunia lain gitu. Itu sih menurut aku. Jadi ya nggak mungkin sih guys kalian habis putus terus cari yang baru, yang ada kalian malah nyakitin orang baru karena kalian hanya ibaratnya pelampiasan atau peralihan gitu kan, pengalihan gitu. Jangan, ntar karma loh. Alihin pikiran buat fangirling, bener fangirling, fanboying, apapun deh, kalian sibukin diri sendiri aja gitu. Emang harus dialihin pikirannya. Pasti ada saat-saat kalian kangen gitu, tapi dilawan aja pikirannya. Everything's gonna be okay, everything's gonna be all good. Cari kesibukan, cari pengalihan isu lah gitu kan. Kalau kalian sibuk, kalian bakal lupa sih. Paling jam 3 subuh keinget, tapi ntar lupa lagi kok. Tenang aja, everything's okay. Tiba-tiba dapat chat tentang saraf guys, aduh.
Aduh, bingung. Baiklah. Aku pilih main game, ya main game, main sama teman-teman, nongkrong, nongski. Intinya kalau bisa, ada mau kemana? Oh, iya, ada dedek aku. Iya, kalian sibuk-sibukin aja sama keluarga gitu. Jangan galau-galau terus-terusan, nggak baik buat kesehatan. Ngapain sih guys? Kita galau dia udah hahaha. Boleh sih galau, tapi cukup sehari terus udah gitu. Jangan sampai kegalauan kalian itu menghentikan step kalian gitu. Iya. Ntar. Lebih kesini buka puasa aja. Ntar dulu, pas ini nggak ada kunci belakang. Jangan, nggak boleh namanya ke depan. Nanti dulu. Stream lagi dong kak. Aku nanti streaming kok subuh. Nanti subuh ya. Wah, adanya good looking. Iya. Aduh. Cimon hai. Semangat Cimon sampai 1 juta subscriber. Amin. Intinya kalian boleh mencintai tapi jangan sampai merusak diri. Mencintai untuk mengembangkan diri, bukan untuk merusak diri kalian sendiri. Cara paling mudah untuk move on adalah ikhlas. Iya, ikhlasin aja. Aku selalu gini loh guys. Aku berdoa untuk dipertemukan sama orang-orang yang baik untuk aku. Kalau semisalnya kalian putus, anggap saja itu cara Tuhan untuk membebaskan kalian dari orang yang gak baik untuk kalian ke depan. Atau itu adalah cara Tuhan untuk kalian dipertemukan sama orang yang lebih baik lagi. Ya kan? Ibaratnya kalian nih di kulkas gitu kan, kulkasnya udah full. Terus kalian ingin ada makanan baru nih, kalian habis pesan, kalian ingin masukin lagi kan? Tapi kulkasnya udah full, mau gak mau kan harus mengambil sesuatu dari kulkas kalian dong. Entah kalian makan saat itu juga, atau kalian buang. Ya kan? Bener kan? Jadi kadang di hidup kita itu memang harus ada yang diambil untuk ada yang dapat kalian masukkan lagi gitu. Ada yang Tuhan harus ambil untuk Tuhan berikan yang lebih baik lagi. Ya kan? Kultum buka puasa nih guys. Iya, ntar aku kultum tiap jam 5 sore aku kultum ya. Selama aku nggak ada bimbingan, nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada bimbingan, aku usahain deh hari Sabtu ada kayak gini. Oke guys, aku buka puasa 17.51 gitu ya. Mohon salah nggak sih kalau cowok itu masih perlu waktu sebelum menuju jenjang yang lebih serius? Oh perlu dong, ya wajar dong, perlu dong. Aduh ya, namanya cowok tuh dia hard carry kan, dia harus nge-carry keluarganya kan. Kalian itu wahai para cowok, jangan kepikiran jadi buaya terus. Kalian tuh butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Kalian tuh perlu waktu untuk mematangkan diri kalian. Kalian tuh nanti urus istri, urus anak, dan for a lifetime buat sampai meninggoy. Jadi wajar kalau kalian tuh butuh waktu untuk ke jenjang yang lebih serius. Dan setiap orang tuh punya waktunya masing-masing guys. Ada yang sukses dan nikah di usia 25, ada yang di usia 35. It's okay, yang penting kamu serius gitu. Karena ingat, kalian para lelaki adalah carry. Seorang carry ya. Kalian seorang carry nanti. Jadi persiapkanlah diri kalian semaksimal mungkin. Oh, apa lagi nih? Kenapa bisa senyaman ini sama seseorang yang belum pernah ketemu sama sekali atau virtual? Aku pun juga begitu sih. Aku lebih nyaman sama orang-orang online, sama teman-teman virtual aku. Walaupun udah ketemu sih, kayak sama Garit, Ivan, Reni, gitu-gitu kan, sama Silum. Mungkin, kalau aku personally kenapa kita bisa lebih seneng di sosial media? Karena mereka nggak satu lingkungan sama kita. Mereka nggak tahu gitu hidup kita. Ibaratnya kita mau gibahin si A nih. Misalnya aku mau gibahin Danar gitu kan. Aku mau gibahin Danar ke temen aku, ke Garit. Garit kan nggak kenal Danar, ya kan? Dan kadang orang sosmed itu karena mereka nggak tahu siapa kita di dunia nyata. Jadi mereka mungkin bisa lebih menghargai, bisa lebih
lebih nggak judgmental gitu. Walaupun sosmed itu berbahaya juga ya guys, banyak kasus-kasus juga. Cuman aku di sini mau ngangkat yang positifnya. Kadang teman-teman di sosial media itu lebih fun, lebih ngertiin kita gitu. Karena mereka nggak tahu siapa kita yang sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Danar kena lagi. Pokoknya apa-apa Danar ya. Nah ya benar Kak, ya benar. Jadi memang nggak apa-apa, emang wajar kok. Bisa aja kamu baper sama orang yang belum kamu pernah ketemuin gitu. Baper gitu. Move on karena dia yang ninggalin. Iya sih, bisa sih. Move on karena dia yang ninggalin. Tapi kamu ngarep nggak? Biasanya sih yang ngomong kayak gini tuh ngarep kan? Nggak juga ya, maaf ya, aku suzon ya. Move on karena dia yang ninggalin. Ya, bisa sih. Ibaratnya sih. Tapi kalau kamu ketemu dia lagi, kalau masih sayang gimana? Hayalah. Cari lagi ya pertanyaan. Apa tanggapan Cimon dengan cowok yang suka dengan cewek yang belum siap buat membuka hati lagi? Ini bukan buat cewek cowok, ini berlaku buat cewek cowok sih. Gimana kalau kamu jatuh cinta sama seseorang yang belum siap membuka hatinya? Itu risiko kamu. Kamu nggak bisa nyalahin dia, karena kamu kan yang berharap, kamu yang ibaratnya menginginkan hubungan dengan seseorang yang belum siap membuka hatinya. Ya kalau kamu siap menunggu ya why not gitu. Siapa tahu dia mau ngebuka hati buat kamu. Tapi kalau ibaratnya dia nggak ngebuka hati buat kamu dan tiba-tiba dia nemuin orang baru, ya itu konsekuensi kamu. Itu setiap kita menyukai seseorang itu tanggung jawab kita gitu guys. Tanggung jawab kita. Terserah, mungkin dia nanti bakal suka sama kita, mungkin dia bakal nggak ngebuka hatinya buat kita. Itu sebenarnya tanggung jawab kita sih, konsekuensi. Dan kalau dia kalau kamu maksain, yang ada bisa aja kamu jadi korban pengalihan doang gitu. Kamu mau nggak? Nggak kan? Jadi kalau kamu memang bersedia untuk dia, anjay, kayak di webtoon atau drakor gitu ya kan, menunggu cewek ini untuk move on, ya tunjukin ke dia, kamu ambil kepercayaan dia lagi. Setelah move on ditinggal nikah. Ya udah guys, kalau emang dia udah nikah ya udah, berarti emang bukan jodohnya. Ya udah, kalian juga mungkin bakal dipertemukan sama yang lebih baik lagi. Aku rasa zaman sekarang tuh dokter cinta. Ya sebenarnya zaman sekarang orang tuh lebih butuh kasih sayang sih dibandingkan obat. Karena jujur, rata-rata orang itu ya sakit itu antara dua sih, antara keadaan ini memang misalkan dia nggak rawat tubuh dia, misalkan overwork, overtime, terus karena dia udah tua, jadi memang degenerasi tubuh organnya yang salah, dan sisanya karena penyakit sendiri sih. Ya bisa aja dia karena dia nggak makan karena galau gitu kan, atau self-harm, depresi, ansietas gitu kan, karena trauma masa lalu. Jadi aku rasa nggak apa sih kalian julukin aku dokter cinta atau dokter teman atau apapun itu, karena aku rasa zaman sekarang kita lebih membutuhkan teman, kita membutuhkan ketulusan, kita lebih membutuhkan ketulusan dan kebaikan gitu. Dan kalian pun kalau ke rumah sakit, pasti dokter pun bilang kalian jangan stres, happy aja ya kan? Pasti dalam edukasi dokter jangan stres gitu, ya kan? Betul guys. Kalian gak buka puasa? Aku kayaknya nih mana azan ya? Belum azan ya? Lebih baik ngikutin kata hati tuh buka puasa udah. Oke teman-teman, ini deh pertanyaan terakhir aku jawab ya. Teman-teman yang mau buka puasa silahkan, aku bakal puasa lagi setelah yang satu ini. Udah kayak di TV ya, setelah yang satu ini. Oke, lebih baik mengikuti kata hati atau logika, Mon? Kalian boleh pakai hati, tapi ingat realita. Jadi, boleh pakai hati, tapi pakai juga logikanya. Sebelum kalian memakai logika, aku yakin kalian udah punya jawabannya di lubuk hati terdalam kalian. Kalian dengarkan hati kecil kalian. Kadang yang di kepala tuh hanya keras kepalanya doang.
kadang jawabannya itu udah ada di sini kok, tapi di sini denial. Jadi kalau aku lebih kepada aku bakal dengerin hati kecil aku, terus aku bakal memainkan logika aku, karena hati kecil kamu gak akan bisa berbohong. Mungkin ada sangkut pautnya saraf kali ya, karena kan aku sini udah masuk saraf. Siapa tahu aku bisa ajarin kalian saraf. Oke guys, kita buka puasa. Selamat berbuka puasa buat teman-teman semua. Terima kasih udah stay tune di topik move on atau balikan, seru banget. Minggu depan kita bakal bahas mungkin tentang teman atau keluarga. Mungkin aku bakal bahas tentang toxic family atau toxic friend, bullying and stuff ya. Pertanyaan medis aku jawab di live streaming YouTube, oke? Oke, terima kasih teman-teman. Maaf yang gak kejawab pertanyaan-pertanyaannya. Banyak yang bertanya ternyata, tapi baiklah. Terima kasih ya semua. Thank you. Ntar malam kita lihat aku main game apa ya. See you guys in the next podcast episode, okay? Bye-bye.